Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Dafi dari Tolo Derajat, dan saya akan menjelaskan atau storytelling tentang apa itu revolusi Amerika. Jadi revolusi Amerika itu terjadi awal mulanya tentunya karena Christopher Columbus yang menemukan benua Amerika pada tahun 1492. Jadi setelah Christopher Columbus menemukan benua Amerika, lalu kan banyak negara-negara barat yang ingin memperebutkan benua tersebut. Contohnya Portugis dan Spanyol memperebutkan bagian Amerika Selatan, dan juga di bagian utara ada Perancis, Belanda, dan juga Inggris. Lalu mereka kan perang-perang terus yang akhirnya diakhiri itu, yang awalnya diakhiri sama Belanda sama Inggris melakukan pertukaran wilayah. Belanda memberikan Pulau Cun yang ada di Maluku, dan juga Inggris memberikan New Amsterdam kepada Belanda, itu di Amerika Utara. Nah kan setelah Belanda dan Inggris akhirnya damai, sisa Inggris dan juga Prancis. Lalu Inggris dan Prancis pun perang selama 7 tahun yang akhirnya dimenangkan oleh Inggris. Lalu setelah itu kan Amerika Utara dipegang oleh Inggris. Lalu karena dipegangnya oleh Inggris, rakyat-rakyat di Inggris yang emang benar-benar rakyat Inggris tuh ingin pindah ke benua Amerika, karena di Inggris mereka tidak mendapatkan kebebasan beragama, karena pada saat itu masih dipimpin oleh gereja-gereja ya. Jadi semua agama tuh harus Kristen dulu di Inggris. Akhirnya mereka pindah ke benua Amerika karena katanya tuh boleh bebas agamanya apa aja di sana. Akhirnya mereka pindah dan juga mereka hidup di situ. Lalu setelah itu lama-kelamaan mereka nggak diperlakukan layaknya manusia di sana. Mereka dilakukan semena-mena. Contohnya kayak mereka nggak boleh membuat mata uang sendiri. Lalu adanya pajak-pajak yang diberlakukan oleh Amerika oleh rakyat Amerika atau rakyat Inggris yang menaklukkan benua Amerika. Jadi mereka memberlakukan pajak teh, pajak cat, terus ada pajak gula dan pajak kertas, banyak pokoknya pajak. Lalu rakyat Inggris yang ke Amerika, atau kita sebutnya koloni Inggris ya. Jadi rakyat koloni Inggris tuh nggak terima sama kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh rakyat Amerika, oleh pemimpin-pemimpinnya lebih tepatnya. Lalu mereka akhirnya melampiaskannya dengan menenggelamkan 3 kapal yang berisikan teh di pelabuhan Boston. Lalu peristiwa tersebut dinamakan The Boston Tea Party. Jadi karena peristiwa tersebut pemerintah Inggris gak terima dan akhirnya memberlakukan 3 kebijakan, yaitu majelis umum dibubarkan, bangunan kosong yang dimiliki koloni akan diberikan untuk menampung tentara Inggris. Nah dari kebijakan yang itu kita tahu bahwa rakyat Inggris itu ingin ke Amerika dan mengisi bangunan-bangunan kosong itu. Nah akhirnya ini memicu peperangan antara koloni Inggris dan juga Amerika. Akhirnya mereka perang terus, dan akhirnya terjadilah perang ya, antara mereka. Lalu perangnya itu ada di Lexington, Boston, dan juga di Saratoga. Nah puncaknya tuh ada di Saratoga yang dipimpin sama George Washington, itu yang mimpin koloni Inggris, dibantu oleh
Prancis yang dipimpin sama siapa, si Lafayette kalau nggak salah. Jadi Prancis tuh ikut ngebantu koloni Inggris. Nah, akhirnya koloni Inggris tuh menang di Saratoga. Akhirnya koloni Inggris kan menang, habis itu Amerika akhirnya minggat lah, nggak tahu kemana. Akhirnya pada tanggal 4 Juli 1776 diadakan pertemuan 13 anggota tinggi dari koloni Inggris. Mereka berkumpul dan menandatangani deklarasi kemerdekaan. Nah, 4 Juli 1776 itu diperingati sebagai hari kemerdekaan Amerika. Dan juga dampak kepada Indonesianya yaitu dampaknya tuh yaitu ke alangan, yaitu kapal dagang Inggris atau EIC boleh melakukan perdagangan dengan Indonesia. Lalu penghapusan hak monopoli perdagangan VOC di Indonesia, dan juga munculnya paham liberalisme dan demokrasi di Indonesia. Jadi kan karena Inggris kalah tuh kan, Inggris kan tuh penjajah banget kan, dia hampir menjajah seluruh dunia, salah satunya Indonesia. Jadi ya karena Inggris kalah, jadinya otomatis pasukan Inggris yang ada di Indonesia tuh ngaruh, jadi kayak pergi aja gitu. Kira di Indonesia juga kan termotivasi ingin kayak Amerika juga, jadinya mereka tuh muncul paham-paham liberalisme atau kebebasan hak individu dan juga demokrasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.